melanjutkan materi selanjutnya mengenai hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik, yaitu yang pertama, bertele-tele, kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis, keempat, substansi pesan terlupakan. Lalu, pentingnya pengorganisasian yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, motivasi maupun praktis bagi para penerima pesan, mengorganisasikan pesan bisnis secara baik merupakan suatu keharusan dan sekaligus sebagai tantangan bagi komunikator. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, subjek dan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis harus jelas. Kedua, semua pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Ketiga, ide-ide atau gagasan harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Selanjutnya adalah memanfaatkan pengorganisasian yang baik. Yang pertama ada membantu penerima pesan memahami suatu pesan. Dengan mengemukakan poin-poin secara jelas, ide-ide secara logis, runtun, serta memasukkan semua informasi relevan, maka akan memudahkan memahami tujuan pesan. Yang kedua adalah membantu penerima pesan menerima suatu pesan. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang baik di samping membantu penerima pesan dalam memahami maksud dan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, tapi juga membantu penerima pesan agar dapat menerima isi pesan tersebut. Yang ketiga adalah menghemat waktu. Apabila pesan-pesan bisnis tidak terorganisasi dengan baik, penyampaian akan menghabiskan waktu bagi penerima pesan. Yang keempat adalah mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang baik dapat membantu para pekerja komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat dan hemat waktu. Materi selanjutnya, untuk mencapai perkondisian yang baik terdapat dua proses tahapan, yaitu A. Mendefinisikan dan mengumpulkan ide-ide. B. Menetapkan urutan ide-ide. Yang pertama itu mendefinisikan dan mengumpulkan ide-ide. Pada saat menyusun pesan-pesan bisnis dan kompleks yang panjang, diperlukan ada idenya outline. Dengan adanya outline, dapat memvisualisasikan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Selain itu, outline juga membantu mendeskripsikan transisi antara ide-ide sehingga pembaca dapat memahami pemikiran Anda. Yang pertama, mulailah ide pokok. Ide pokok merupakan titik awal untuk membuat outline yang dapat membantu menentukan tujuan dan strategi dari suatu pesan. Yang kedua, menyatukan poin-poin yang penting, menyusun poin penting sebagai ide pokok. Yang ketiga, memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti. Dengan memberikan ilustrasi atau bukti-bukti, maka outline yang dibuat akan menjadi semakin baik. Yang B, menentukan urutan dengan secara organisasional. Untuk memutuskan bagaimana urutan yang sesuai dengan rencana organisasional, terdapat dua pendekatan paling penting, yaitu pendekatan langsung (direct approach). Pendekatan langsung atau bisa disebut pendekatan deduktif merupakan ide pokok suatu pesan yang dapat disampaikan di awal. Kemudian diikuti oleh bukti-bukti pendekatan yang biasanya digunakan apabila reaksi pembaca cenderung positif. Yang kedua, pendekatan tidak langsung (indirect approach). Pendekatan ini tidak langsung atau bisa disebut dengan pendekatan induktif merupakan kebalikan dari pendekatan langsung, di mana bukti-bukti pendukung diletakkan di awal, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Untuk memilih kedua pendekatan organisasi tersebut, yang harus dilakukan adalah menganalisis dan reaksi pembaca. Secara sederhana, pendekatan langsung cocok dibaca jika pembaca tertarik atau netral terhadap pesan bisnis. Lalu, sementara pendekatan tidak langsung lebih baik dilakukan apabila pembaca menolak pesan bisnis atau bahkan tidak antusias. Berikut adalah rencana organisasional yang dapat dipilih setelah menganalisis reaksi pembaca. Yang pertama ada direct request. Direct request merupakan jenis pesan bisnis yang umum digunakan untuk meminta informasi atau tindakan langsung dari pihak lain. Misalnya, jika kita ingin mengetahui lebih detail tentang produk baru, seperti karakteristiknya, harganya, dan cara pembeliannya, kita dapat membuat permintaan langsung kepada pengirim pesan. Jenis pesan ini sangat efektif karena langsung mengarahkan pada tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah pesan-pesan rutin, good news atau goodwill. Pesan-pesan rutin dalam bisnis melibatkan aktivitas sehari-hari seperti persiapan pengiriman produk, penawaran produk baru, dan pembelian barang bahan baku. Di sisi lain, good news dalam bisnis mencakup pengumuman, promosi, pemberian insentif, serta penghargaan standarisasi produk secara nasional.
Kedua jenis pesan ini lebih efektif disampaikan secara langsung dan ringkas dalam komunikasi bisnis. Lalu yang ketiga adalah pesan-pesan bad news. Dalam penyampaian pesan-pesan bad news, umumnya digunakan pendekatan secara tidak langsung. Pesan-pesan dimulai dengan pernyataan netral, diikuti dengan alasan mengapa bad news tersebut terjadi, dan kemudian diungkapkan dengan tegas dalam bagian pertengahan pesan. Lalu yang keempat adalah pesan-pesan persuasif. Pesan-pesan persuasif yang efektif dapat digunakan dalam situasi di mana pembaca awalnya tidak tertarik dengan pesan bisnis. Lalu pendekatan tidak langsung yang cocok untuk kegiatan seperti memperkenalkan produk baru, menagih pinjaman, dan melakukan negosiasi. Dalam konteks persuasi, pendekatan tak langsung menjadi kunci untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai efisiensi. Selanjutnya, pengorganisasian ide atau gagasan. Yang pertama ada waktu. Pengorganisasian suatu ide didasarkan pada urutan waktu, kejadian, atau kronologinya, di mana kejadian atau peristiwa yang terjadi paling awal berada pada urutan pertama, lalu diikuti dengan waktu, kejadian, atau peristiwa berikutnya, dan sebaliknya. Yang kedua ada klasifikasi atau pengelompokan. Pengorganisasian ide dapat dilakukan berdasarkan kategori atau kelompok tertentu seperti didasarkan pada usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga ada tingkatan penting. Dalam hal ini, kita dapat menempatkan suatu ide mulai dari yang terpenting, lalu diikuti dengan ide yang tingkat pentingnya semakin menurun hingga yang terendah. Yang keempat, sebab dan akibat. Dalam hal ini, suatu gagasan atau ide dapat dimulai dengan mengungkapkan penyebab suatu kejadian, kemudian diikuti dengan akibat yang ditimbulkannya. Yang kelima, perbandingan dan kontras atau perbedaan. Perbandingan dapat dilakukan dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan, kebaikan dan keburukannya, kelebihan dan kelemahannya, serta keuntungan dan kerugian. Sedangkan kontras lebih menekankan pada hal-hal yang sangat berbeda, seperti terbaik, terjelek, terindah, dan lainnya. Yang keenam, masalah dan solusi. Dalam hal ini, kita dapat mengidentifikasi semua masalah yang ada, lalu masing-masing masalah tersebut dicarikan alternatif solusinya.